Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2151. Kapten hanya ingin bertahan hidup saat ini. Jadi dia bertanya kepada Charlie dengan gemetar. Saudara, jika saya mendengarkan Anda, apakah Anda akan menyelamatkan nyawa saya? Charlie mengangguk dan berjanji, kalau kamu bekerja sama dengan patuh, aku akan menyelamatkan kamu. Saya bisa mengatur identitas baru untuk kamu dan kamu bisa memulai hidup baru. Begitu Kapten mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh terima kasih. Saudara, jika kamu memiliki kata-kata ini, saya akan mendengarkanmu dalam segala hal. Charlie berkata dengan puas, oke, kalau begitu kamu bisa mengatakan semuanya seperti yang aku katakan. Setelah mengatakan itu, Charlie berpikir sejenak, dan kemudian berkata, karena anjing tua Cat Van telah membuat rencana darurat, kamu cukup beritahu dia bahwa Rosalie telah dibunuh dengan rencana daruratnya. Kemudian, dia segera membisikkan beberapa kata di telinga Kapten. Setelah mendengarkan, Kapten mengangguk beberapa kali. Dia segera mengambil telepon satelitnya, mengeluarkan antena panjang, dan menelepon Cat Van, lelaki tua itu. Pada saat ini, Cat Van berada di rumahnya di East Cliff, menunggu kabar dari Kapten. Begitu panggilan terhubung, Cat Van segera bertanya, bagaimana masalahnya sekarang? Sebelumnya, Kapten memberi laporan setelah Rosalie ditundukkan Charlie. Tuan Schultz sekarang sangat khawatir bahwa segala sesuatunya akan berubah secara tak terduga. Sesuai dengan arah Charlie, Kapten berkata, Tuan, baru saja Nona Rosalie tertusuk oleh panah Tuan Good. Dia sudah mati sekarang. Cat Van bertanya, apakah kamu yakin Rosalie sudah mati? Kapten langsung menjawab, tentu saja. Kami semua langsung melihatnya. Setelah Nona Rosalie terkena panah, dia mati karena racun dalam beberapa detik. Cat Van bertanya lagi, bagaimana dengan tubuhnya? Apakah masih di tangan pria itu? Kapten menjawab, mayatnya sudah dibuang ke laut oleh pria itu. Kami khawatir pria itu akan mengejar kami. Jadi kami melarikan diri. Melarikan diri? Cat Van meraung marah. Beraninya kamu. Kamu tidak mendapatkan tubuh Rosalie. Mengapa kamu melarikan diri? Siapa yang menyuruhmu? Mereka masih menunggu. Apa yang harus aku jelaskan pada mereka? Kapten berkata dengan malu. Tuan, orang itu terlalu kuat. Kami sama sekali bukan lawannya. Jika kami tidak kabur, dia akan membunuh kami semua. Cat Van membentaknya dengan marah. Aku tidak peduli. Kamu harus sekarang kembali. Apalagi jika kamu menyelam ke dasar laut. Kamu harus menemukan tubuh Rosalie. Jika kamu tidak bisa mendapatkan tubuh Rosalie, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Kapten berkata, Tuan, Nona Rosalie sudah mati. Apa maksud tubuhnya? Cat Van meraung marah. Saya telah membuat kesepakatan dengan orang sejak lama. Apa yang saya lakukan malam ini bukan untuk membantu Rosalie melarikan diri, tetapi untuk menunjukkan kepada beberapa orang. Apakah Rosalie hidup atau mati? Kita harus membawa kembali dan memberi mereka penjelasan. Dengan mengatakan itu, Cat Van berkata lagi, kamu harus menemukan tubuh Rosalie dan menyerahkannya ke lokasi yang telah ditentukan. Jika kamu merusak perbuatan baikku, aku akan membunuhmu. Ketika Rosalie mendengar ini, dia terkejut bagai sambaran petir. Wajahnya sangat pucat, dan air matanya mengalir deras. Dia tidak pernah membayangkan kakeknya sendiri ingin menghabisi hidupnya. Jika bukan karena pria di hadapannya sekarang, dia pasti sudah mati tertembak panah beracun. Bab 2152. Pada saat ini, Kapten buru-buru berkata, baik Tuan, saya akan pergi sekarang. Saya akan menemukan mayatnya dan mengirimkannya ke pasukan bela diri. Cat Van berkata, jika kamu tidak bisa menangani masalah ini, kamu tidak harus kembali. Baiklah Tuan. Kapten setuju berulang kali, lalu menutup telepon. Dia memandang Charlie, dan berkata sambil memohon, Tuan, jika Tuan Cat Van tahu saya berbohong, dia pasti akan membunuh saya. Charlie berkata dengan ringan, jangan khawatir.
Kamu telah melakukan instruksi saya. Saya akan menghormati janji saya. Charlie berkata lagi. Kalian akan ke Aurus Hill denganku malam ini. Setelah tiba di Aurus Hill, aku akan menempatkanmu di tempat yang benar-benar aman. Kamu akan hidup dalam penyamaran sementara waktu. Setelah aku menyelesaikan keluarga Schultz, kamu dapat memulihkan identitas bebasmu dan menjalani kehidupan yang bebas dan terbuka. Ketika Kapten mendengar ini, dia segera berlutut karena gembira. Dia bersujud kepada Charlie dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, kami saudara. Semuanya akan bergantung pada Anda di masa depan. Beberapa orang lain juga terjatuh. Charlie bersedia menyelamatkan hidup mereka, yang membuat mereka sangat bahagia dan bersyukur. Dalam hal ini, tentu saja semuanya rela mengikuti perintah dan pengaturan Charlie. Charlie memandang Rosalie dan berkata dengan ringan, Bagaimana kabarmu Nona? Apakah saya benar, Cat Van? Lelaki tua itu tidak akan menyelamatkan kamu sama sekali. Semuanya hanya pertunjukan. Mata Rosalie merah dan bengkak. Dia sudah tidak lagi keras kepala. Wajahnya pucat. Dia bertanya dengan sedikit keraguan. Saya masih tidak ingin mengerti satu hal. Mengapa dia membuat hiburan ini mim saya? Dia tidak ingin menyelamatkanku. Dia tidak peduli aku mati di laut atau ditangkap hidup-hidup oleh pasukan bela diri Jepang. Aku tidak akan bisa hidup-hidup. Mengapa harus membuat tontonan ini untukku? Charlie mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Karena ini adalah drama. Bukan kamu saja yang menjadi penonton. Mungkin ada penonton lain yang harus melihat drama besar ini. Mungkin keluarga ibumu. Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan ringan. Saya tidak tahu identitas keluarga ibumu. Kalau dipikir-pikir, kamu adalah putri haram Seldon. Maka keluarga ibumu pasti memiliki beberapa keterampilan. Jika keluarga Schultz tidak ingin menyelamatkanmu, keluarga ibumu pasti akan kecewa. Namun, jika keluarga Schultz mencoba menyelamatkanmu, walaupun akhirnya gagal menyelamatkanmu hidup-hidup dan keluarga ibumu akan sangat sedih, tapi setidaknya keluarga ibumu akan berterima kasih kepada keluarga Schultz karena telah melakukan upaya yang cukup. Kamu sudah lama bekerja di keluarga Schultz. Kamu pasti sangat memahami apa artinya bertindak sesuai situasi di tempat kejadian dan menunjukkan kebaikan palsu, kan? Rosalie baru mengerti saat ini. Kata-kata Charlie tiba-tiba membangunkannya. Dia berpikir saat ini, meskipun keluarga Schultz adalah keluarga yang paling kuat secara ekonomi di Tiongkok, mereka selalu sangat bergantung pada keluarga Harker dalam hal efektivitas tempur. Bagaimanapun, keluarga Harker adalah salah satu dari 4 keluarga seni bela diri utama. Karena hubungan antara ibu dan ayah, dan aku putri haram, hubungan antara keluarga Harker dan keluarga Schultz sangat dekat. Hampir semua master dari keluarga Harker melayani keluarga Schultz. Jadi, ketika Cat Van melakukan drama ini, dia pasti ingin menunjukkannya kepada keluarga Harker. Dia ingin memberitahu keluarga Harker bahwa keluarga Schultz sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanku. Dengan cara ini, pasti akan dapat memenangkan hati keluarga Harker, dan membuat keluarga Harker lebih setia terhadap keluarga Schultz. Tepat ketika dia ingin memahami kepuasan, Charlie tersenyum dan berkata, Nona, saya ingin tahu apakah kamu pernah mendengar cerita yang sangat menarik ini. Rosalie berseru dan bertanya, cerita apa? Bab 2153. Melihat wajah Rosalie yang penuh rasa ingin tahu, Charlie tersenyum kecil dan berkata, ada seorang pewaris kaya yang mengejar gadis cantik. Tapi anak kaya ini pelit, tidak mau menghabiskan banyak uang untuk gadis itu. Dia berbohong pada gadis cantik itu bahwa dia akan membelikannya mobil Ferrari. Kemudian, anak yang kaya ini bersekongkol dengan penjual untuk bersandiwara bersamanya. Saat dia mengajak gadis cantik itu melihat mobil, penjual memberitahu mereka bahwa mobil itu tidak ada. Dia harus memesannya terlebih dahulu. Anak yang kaya itu menyerahkan deposit 1 juta yuan di depan gadis itu. Dia mendapat invoice pemesanan ponsel. Si cantik berpikir Ferrari yang dipesan oleh anak kaya untuknya adalah hal yang pasti. Dia tidak ragu naik ke kasur anak orang kaya malam itu. Anak kaya itu mendapatkan gadis itu begitu saja. Setelah berhasil mendapatkan tubuh gadis itu,
Dia datang lagi ke penjual Ferrari, meminta pengembalikan setoran 1 juta yuan. Dia kemudian memberi penjual bonus 20.000 yuan. Dan si cantik tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu invoice yang ditandatangani oleh anak kaya itu bukanlah invoice resmi toko 4S, itu hanya kontrak palsu yang ditandatangani penjual dan anak orang kaya. Dia berusaha melakukan hal ini hanya untuk mengelabui gadis itu agar mau tidur bersamanya. Harga Ferrari bisa lebih dari 4 atau 5 juta yuan. Anak orang kaya ini sebenarnya hanya menghabiskan 20.000 yuan dari awal hingga akhir. Dan dia berhasil meniduri gadis itu. Dan 20.000 yuan tidak sampai 1% dari 5 juta yuan. Rosalie berseru dan bertanya, "Kamu, apa maksudmu menceritakan kisah ini padaku?" Charlie tersenyum dan menghela napas tanpa daya. Kamu benar-benar cantik, tetapi otakmu benar-benar bodoh." Rosalie sedikit marah, tapi dia tidak berani menunjukkannya pada Charlie. Dia hanya bisa bertanya kepada Charlie, "Kalau begitu, tolong jelaskan." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, kisah pewaris kaya yang mewujudkan pura membeli mobil itu sama dengan keluarga Schultz yang mewujudkan pura menyelamatkanmu." Charlie berkata lagi, "Lihat, jika keluarga Schultz benar-benar ingin membeli seluruh departemen kepolisian dan pasukan bela diri untuk menyelamatkanmu hidup-hidup, itu bukan tidak mungkin. Namun mungkin harganya sangat tinggi. Bagaimanapun, dampak dari masalah ini sangat signifikan, dan setiap orang harus menimbang beratnya. Tidak ada yang berani mengambil risiko ini, kecuali uang yang diberikan sangat banyak. Saya bermaksud, jika keluarga Schultz benar-benar ingin menyelamatkan kamu hidup-hidup, tidak mungkin melewati Departemen Kehakiman, Departemen Bea Cukai, dan pasukan bela diri tanpa uang 1 miliar dolar AS. Setelah mengatakan itu, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Tapi, bagaimana jika mereka hanya berpura-pura menyelamatkan kamu? Mereka sebenarnya tidak ingin menyelamatkan kamu hidup-hidup sama sekali. Dengan demikian, mereka tidak akan menghabiskan banyak uang." Cerita yang sama dengan membeli mobil tadi. Biaya sebenarnya kurang dari 1% dari biaya yang diharapkan. Ketika Rosalie mendengar ini, dia merasa sangat terkejut. Pandangan dan persepsinya benar-benar runtuh. Meskipun dia tidak ingin percaya bahwa semua yang dikatakan Charlie adalah benar, dia juga tidak bodoh. Cat Van secara tidak langsung sudah mengakui di telepon, ingin dirinya dibunuh. Ini sudah jelas. Oleh karena itu, kisah yang Charlie ceritakan dan rencanakan tentang keluarga Schultz bisa dibilang tepat. Dalam mengungkapkan, cerita dan berspekulasi ini sangat cocok dengan keseluruhan konteks masalah. Pada saat ini, seluruh hatinya menjadi abu. Dia sudah terlalu banyak menangis. Jadi pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki air mata. Melihat Rosalie sudah menyerah, Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Kita tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Kita harus segera pergi saat pasukan bela diri belum mengetahui ini." Charlie memanggil semua awak kapalnya, menunjuk ke kapten dan awak kapal keluarga Schultz. Dan kejadian, "Kalian, bawa semua awak ini ke kabin bawah. Mereka bisa membersihkan geladak sedikit." Kru Yahiko segera mengikuti perintah Charlie. Bab 2154. Pada saat ini, Jasmine juga melangkah ke geladak dan bertanya pada Charlie dengan heran, "Tuan Wade, apakah orang-orang ini datang mengejarku?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Tidak, mereka datang untukku." Jasmine bahkan lebih terkejut ketika dia melihat Rosalie, yang tidak bergerak dengan panah di kakinya. Dia bertanya, "Tuan Wade, siapa wanita ini?" Charlie memandang Rosalie dan berkata dengan sedikit senyum, "Si cantik kecil ini adalah musuh sebelumnya. Tapi sekarang tidak bisa dianggap sebagai musuh lagi." Charlie mengangkat alisnya ke arah Rosalie, dan bertanya sambil tersenyum, "Nona, apakah saya benar?" Rosalie merasa sedikit malu, meskipun dia sudah melihat wajah asli keluarga Schultz, dan meskipun Charlie menyelamatkan hidupnya, dia masih belum memiliki kesan baik pada Charlie. Bagaimanapun, Charlie adalah orang yang melaporkan dia dan teman-temannya ke pasukan bela diri. Dan banyak dari mereka yang berasal dari keluarga Harker seperti dia. Beberapa bahkan kakak laki-laki dan sepupunya. Namun,
Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Charlie, kebenciannya terhadap Charlie juga telah banyak menghilang ketika semua kebenaran terungkap. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Charlie. Dia hanya bisa dengan keras kepala menegakkan wajahnya ke samping. Melihat ekspresi kesalnya, Charlie tidak bisa menahan tawa beberapa kali dan berkata, "Nona, keluarga Schultz tidak tahu kamu masih hidup, apalagi kamu diizinkan. Jadi selanjutnya, kamu harus mendengarkan perintahku. Sama seperti yang lain, kamu akan kembali ke Aurus Hill bersamaku." Rosalie berkata tanpa sadar, "Aku tidak akan kembali ke Aurus Hill bersamamu." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu berada di kapalku dan kamu tidak ingin ikut denganku. Apa kamu ingin turun dari kapal sekarang?" Rosalie merasa malu. Dia berpikir dengan sedih di dalam hatinya. "Saya tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Jika saya tidak mengikuti orang ini, saya akan ditangkap oleh orang-orang Jepang. Di mata orang-orang Jepang itu, saya adalah penjahat keji. Jika aku jatuh ke tangan mereka, aku pasti akan mati. Juga, aku tidak bisa pulang sendiri. Aku berada di laut yang luas. Aku tidak bisa kembali sendiri. Bahkan jika aku bisa kembali, aku khawatir aku tidak bisa lepas dari cakar keluarga Schultz." Tadi, ketika Kapten menelepon Cat Van, Kapten dengan jelas mengatakan bahwa saya sudah mati. Jika saya hidup kembali hidup dan keluarga Schultz tahu, keluarga Schultz akan segera menyadari bahwa Kapten berbohong kepada mereka. Mereka juga akan menyadari bahwa rencana jahat mereka telah terungkap sepenuhnya. Mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk membungkamku dan bahkan membunuhku. Sekarang, satu-satunya kesempatanku adalah mengikuti pria ini kembali ke Aurus Hill. Dia sangat kuat. Dia pasti punya cara membawaku kembali secara diam-diam. Dia pasti bisa bersembunyi dari keluarga Schultz. Bab 2155. Rosalie memutuskan untuk bertahan hidup terlebih dahulu, lalu mencari tahu kebenaran tentang semuanya ini. Pada saat ini, meskipun dia penuh dengan kebencian terhadap keluarga Schultz, dia masih memiliki jejak harapan terakhir. Dia percaya bahwa jika kakeknya merencanakan masalah ini, ayahnya Sheldon tidak terlibat. Bahkan mungkin Cat Van merahasiakan ini dari Sheldon. Hatinya akan jauh lebih lega. Tetapi jika kakek Cat Van dan ayah Sheldon bersekongkol, maka dia dan keluarga Schultz tidak akan ada hubungan lagi sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Rosalie memandang Charlie dan memohon dengan suara rendah, "Aku akan pergi ke Aurus Hill bersamamu. Tapi apa aku boleh menghubungi ibuku? Aku harus memberitahu dia bahwa aku masih hidup. Dia akan sangat khawatir." Charlie berteriak tanpa ragu-ragu. Tidak. Rosalie tidak menyangka Charlie akan langsung menolaknya. Meskipun dia sudah memohon dengan sangat keras kepada Charlie, dia hanya ingin melaporkan dirinya masih hidup. Dia tidak bisa menahan diri bertanya dengan marah, "Mengapa tidak boleh? Bahkan jika seluruh keluarga Schultz ingin aku mati, ibuku pasti tidak akan bersekongkol dengan mereka." Charlie berkata dengan dingin, "Kamu harus tahu bahwa reaksi seorang ibu terhadap orang luar akan benar-benar berbeda saat mengetahui remaja sudah mati atau masih hidup. Jika ibumu tidak tahu bahwa kamu masih hidup, dia pasti akan menunjukkan kesedihan yang sangat alami. Keluarga Schultz tidak akan pernah menemukan petunjuk apapun. Tetapi jika kamu memberitahu ibumu masalah sekarang, dan ibumu tahu kamu belum mati, pasti sulit baginya untuk berpura-pura kehilangan putri kesayangannya. Jika demikian, keluarga Schultz akan dengan mudah menyadari ada yang tidak beres." Mengatakan itu, Charlie mencibir dan berkata, "Bagaimanapun, keluarga Schultz sangat pandai melakukan sesuatu. Kamu memimpin orang untuk menyingkirkan seluruh keluarga Matsumoto, dan Cat Van meminta orang membunuhmu di Jepang. Siapa yang tahu jika dia akan mencari masalah dengan ibumu, karena ingin membereskan masalah sampai ke akarnya." Ketika Rosalie mendengar ini, dia langsung merasa malu. Dia memang telah dicuci otak sebelumnya. Dia percaya bahwa kepentingan keluarga Schultz harus berada di atas segalanya, dan bahwa kepentingan keluarga Schultz tidak dapat dihujat. Oleh karena itu, dia selalu sangat kejam terhadap musuh keluarga Schultz. Namun, kali terakhir dia menyebutkan keluarga Matsumoto, itu bukanlah keinginan dirinya sendiri.
Itu adalah perintah Sheldon. Keluarga Matsumoto nyaris membunuh putra dan putri Sheldon. Ini membuat Sheldon sangat marah pada saat itu. Dia segera memerintahkan Rosalie untuk memimpin beberapa orang untuk membunuh keluarga Matsumoto. Sekarang, menyadari bahwa keluarga Schultz juga berupaya pada dirinya sendiri, Rosalie marah dan juga sangat malu dan menyesal. Jika dia tahu keluarga Schultz adalah sekelompok orang seperti itu, dia tidak akan mau setia pada mereka tanpa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia sudah benar-benar menyadari bahwa dia berpikir terlalu sepihak tentang masalah ini. Dia juga terlalu sederhana dalam memahami keluarga Schultz. Dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Rosalie, kamu benar-benar bodoh. Setelah bertahun-tahun, kecuali untuk pembunuhan, kamu hampir tidak tahu apa-apa atau mengerti apapun. Kamu bahkan hampir menyeret ibumu ke dalam masalah. Pria ini benar. Jika dia memberitahu ibunya tentang semua ini, kemungkinan besar ibunya akan pergi menghadapi keluarga Schultz. Bahkan jika ibunya bisa menahan diri, begitu keluarga Schultz menemukan ada yang tidak beres, keluarga Schultz bisa dengan mudah menemukan ibu. Kalau begitu, akan membahayakan ibuku. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Charlie, mengangguk patuh, dan berkata dengan kesal, "Kalau begitu, baiklah. Aku akan mendengarkan semua perintahmu." Charlie mengangguk dan berkata, "Aku akan meminta seseorang membawamu ke kabin agar kamu bisa beristirahat. Pendarahan lukamu sudah berhenti. Aku akan mencabutnya nanti. Aku juga akan mengeluarkan racun dari tubuhmu." Rosalie mengangguk ringan, ragu-ragu, menggigit bibir bawahnya, dan berbisik, "Terima kasih." Charlie bersenandung dan berkata kepada kapten kapalnya, "Kamu pergi ke kapal sebelah denganku. Kamu harus mengatur arah kapal dan menjalankan mesin dengan kecepatan penuh, untuk mengalihkan perhatian orang lain." Bab 2156. Kapten mengangguk cepat. Pada saat ini, 6 orang yang dilempar ke laut oleh Charlie sudah membunuh semuanya. Beberapa mayat sudah mulai tenggelam ke dasar laut. Charlie membawa kapten ke kapal pesiar lawan. Setelah kapten mengatur arah, Charlie meminta untuk kembali ke kapalnya terlebih dahulu. Charlie mengatur kekuatan mesin kapal secara maksimal, dan kapal segera melaju. Jasmine melihat kapal bergerak di dek sebelah, dan dia berteriak cemas, "Tuan Wade!" Begitu dia berteriak, sesosok tiba-tiba melompat dari kapal terjun ke udara. Kemudian, dia melihat Charlie menjulurkan kepalanya keluar kapal dari udara dan berenang kembali ke sisi dengan santai. Jasmine membujuk Charlie. Dia mengambil handuk mandi. Ketika Charlie naik, dia segera menyerahkan handuk itu kepadanya, dan berkata dengan prihatin, "Tuan Wade, keringkan udara dari tubuhmu. Kamu bisa pergi ke kabin untuk berendam di air hangat. Mandilah, agar tidak masuk angin." Charlie tersenyum kecil. "Tidak masalah. Aku akan mengganti pakaian bersih saja." Ketika dia berbicara, dia melihat kapten di sekelilingnya. Berlayar sekarang memasuki laut lepas mungkin. "Oke, Tuan Wade." Kapten segera mengangguk dan berkata, "Pergi ganti bajumu dulu, dan kita akan berlayar." Charlie kembali ke kabin dan mengganti pakaian bersih. Kru membantu memasukkan pakaian yang basah ke dalam mesin cuci dan pengering. Baju bisa dicuci dan dikeringkan dalam beberapa jam. Pada saat ini, Rosalie ditempatkan di sebuah ruangan dengan tempat tidur besar di lantai pertama. Karena Charlie telah menyegel meridiannya, Rosalie hanya bisa duduk di sofa dan tidak bisa bergerak. Charlie mengetuk pintu dengan sopan, lalu mendorong pintu masuk. Dia menatap Rosalie dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Rosalie berkata dengan malu, Aku baik-baik saja." Setelah berbicara, dia bertanya dengan bingung, "Menawarkan Anda memberi tahu saya bagaimana Anda melakukannya?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana aku melakukan apa?" Rosalie bertanya, "Bagaimana Anda menghilangkan racun dalam tubuh secara instan? Dan itu juga dapat membantu saya menghentikan pendarahan. Saya tidak mengerti mengapa kemampuan tubuh saya untuk bergerak tampaknya mempengaruhi dan menjadi terbatas." Charlie berkata dengan ringan, "Kamu adalah orang seni bela diri. Kamu pasti mengetahui kekuatan internal, kan?" Rosalie mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh,
Saya tahu tentang kekuatan internal. Tetapi ini sepertinya di luar jangkauan kekuatan internal, kan? Orang-orang dalam seni bela diri melatih kekuatan internal untuk meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisik. Kekuatan ini hanya dapat bekerja di dalam tubuh sendiri. Tetapi kekuatan internal Anda tampaknya dapat bekerja di dalam tubuh saya. Ini juga luar biasa. Charlie mengangguk dan berkata dengan arogan. Kekuatan internal saya dan kekuatan internalmu adalah hal yang sama sekali berbeda. Orang dulu berkata, cahaya kunang-kunang tidak akan dapat bersaing dengan cahaya bulan dan matahari. Jika kekuatan internal saya adalah matahari dan bulan, kekuatan batinmu tidak lain adalah kunang-kunang. Bab 2157. Seni bela diri telah fokus pada akumulasi, operasi, dan penggunaan kekuatan internal dalam tubuh sejak zaman kuno. Apa yang disebut 8 meridian istimewa, pernapasan perut bagian bawah, peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil, semuanya didasarkan pada teori ini. Logika Reiki secara keseluruhan mirip dengan kekuatan internal. Perbedaan yang paling jelas adalah selain akumulasi, pengoperasian, dan penggunaannya sendiri, Reiki juga memiliki kemampuan yang dapat dilepaskan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan internal seseorang, dia hanya bisa mengandalkan tubuhnya sendiri. Seorang master internal yang baik dapat membunuh banteng dengan berat lebih dari 1000 pon dengan satu pukulan, atau bahkan seekor gajah dengan satu pukulan. Namun meski begitu, dia tidak bisa mencapai kemampuan untuk membunuh seekor tikus menggunakan udara di sekitarnya. Itu karena kekuatan internal tidak dapat dilepaskan. Kekuatan internal sebenarnya adalah Reiki rendah tingkat pemula, dan energi spiritual 100.000 lebih tinggi dari kekuatan internal. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara primata dan manusia. Meskipun DNA primata dan manusia hampir 99% serupa, jarak antara keduanya sangat jauh. Tidak peduli seberapa pintar menyimpannya, tidak mungkin menjadi manusia. Ada perselisihan yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Di antara para praktisi bela diri, setidaknya ada puluhan ribu yang bisa menguasai ki internal. Namun, di antara puluhan ribu orang ini, hampir tidak ada dari mereka yang bisa mengubah ki internal mereka menjadi Reiki. Jika Charlie tidak mendapat bantuan dari buku apokaliptik dan batu spiritual itu, dia tidak akan bisa membentuk Reiki di tubuhnya. Apalagi jika dia makan lebih banyak pil peremajaan. Ini adalah kesempatan besar. Kesempatan yang orang biasa tidak bisa dapatkan dalam beberapa kehidupan. Dan tentu saja Charlie tidak bisa memberitahu Rosalie situasi sebenarnya. Namun gambaran cahaya kunang-kunang dan cahaya matahari dan bulan sudah cukup membuat Rosalie terkejut. Dia mencapai dalam hatinya. Ternyata kekuatan internalnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak dia kekuatan yang begitu besar sehingga dia bisa dengan mudah menyelamatkan hidupnya. Ini lebih baik daripada seni bela diri yang aku ketahui. Charlie berkata dengan acuh tak acuh pada saat ini. Meskipun racun di tubuhmu telah dihilangkan, lukamu masih terbuka. Aku akan mengeluarkan selang waktu dan membersihkan lukamu. Rosalie melihat luka di kakinya. Tapi bagian ini agak terlalu pribadi. Charlie melihat Rosalie agak malu. Pikiran pertama di hatinya adalah, jika tidak mau, coba saja tangani sendiri. Seorang pembunuh yang dilatih secara profesional seperti dia pasti sangat pandai menangani luka kecil seperti itu. Bab 2158. Namun, pikiran lain muncul. Karakter wanita ini licik, dan metodenya jahat dan kejam. Untuk wanita seperti itu, saya ingin dia patuh mulai malam ini dan seterusnya. Untuk permulaan, aku harus menghancurkan harga dirinya dulu. Memikirkan hal ini, Charlie berkata dengan ekspresi dingin. Ayo, aku akan duduk di kursi. Kamu berbaring di atasnya, dan aku akan merawat lukanya. Rosalie berkata dengan ragu-ragu. Itu, aku bisa melakukannya sendiri. Tolong beri saya tang dan obat untuk debridemen. Juga kain kasa untuk membalut. Charlie berkata tanpa ekspresi. Kamu bisa menanganinya sendiri. Namun ada banyak pembuluh darah di kaki. Jika panah ditarik keluar, lukanya pasti akan mengeluarkan banyak darah. Jika lukanya melukai arteri, lukanya akan terbuka.
Itu akan mengancam jiwa, dan jika kamu melukai sarafmu, kamu akan menjadi cacat. Rosalie juga sangat memahami. Menangani sendiri luka biasa bukanlah masalah. Namun jika melukai arteri, memang sulit untuk mengatasinya. Apalagi jika sarafnya terluka, akan meninggalkan gejala tertentu. Begitu ada gejala sisa, kekuatan pasti akan mempengaruhi sampai batas tertentu. Memikirkan hal ini, Rosalie merasa ragu. Dia tidak tahu apakah harus meminta bantuan Charlie atau tidak. Bagaimanapun, Charlie adalah master yang jauh lebih kuat dari dirinya. Jika Charlie yang menangani luka-lukanya, itu pasti jauh lebih dapat diandalkan daripada dirinya sendiri. Melihat ekspresi bingungnya, Charlie berkata dengan tegas, "Oke, jangan berlama-lama. Hidup lebih penting dari apapun. Saya yakin kamu tidak ingin kakimu cacat, atau kamu akan berjalan miring. Itu akan terlalu jelek." Setelah berbicara, dia sudah mengulurkan tangan ke Rosalie, dan berkata tanpa bertanya, "Ayo, aku akan duduk di kursi malas." Melihat postur Charlie yang tegas, Rosalie merasa sedikit malu. Dia dengan cepat berkata dengan suara rendah, "Aku bisa melakukannya sendiri." Setelah dia selesai berbicara, dia ingin menopang dirinya dengan tangannya. Namun setelah beberapa kali mencoba, lengannya tidak dapat menggunakan kekuatan yang sama sekali. Melihat penampilannya yang tak berdaya, Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan repot-repot. Semua meridianmu sudah aku blokir. Tubuhmu tidak dapat menggunakan kekuatan." Rosalie terkejut. Jadi dia dengan patuh menyerahkan tangannya kepada Charlie dan berkata dengan suara pelan, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu." Charlie mengulurkan tangan untuk memegang tangan kecilnya yang lembut dan dingin, lalu membantu berdiri. Charlie membantu kursi malas, membuat dia berbaring dengan lembut di atasnya. Lalu mengunci fungsi ayunan kursi malas, dan berkata kepadanya, "Aku akan memotong celanamu dulu." Rosalie melihat Charlie menatap kakinya tanpa bergerak. Selain malu, dia juga agak kesal. Dia merasa bahwa meskipun pria ini sangat kuat, dia sama sekali berbeda dengan pria pemalu itu. Sangat berbeda. Jadi, dia bertanya dengan sedikit marah, "Apa yang kamu lihat?" Charlie mengangkat kepalanya, tersenyum ringan, dan berkata dengan tenang, "Aku melihat kakimu. Kakimu indah." Bab 2159. Rosalie tidak pernah menyangka Charlie akan mengakui melihat kakinya begitu terang. Dia bertindak terus terang dan alami. Kemarahan Rosalie tampak sedikit hilang. Rosalie, yang masih agak menuduh Charlie, tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, kemarahan di hatinya menghilang dengan pengakuannya yang murah hati. Jadi, dia menatap Charlie dengan malu-malu, lalu menegakkan wajahnya. Dia berkata dengan bisikan malu-malu, "Jika kamu sudah puas melihatnya, tolong bantu saya merawat lukanya." Charlie mengangguk dan tersenyum. "Oke. Kalau begitu, kita mulai perawatannya sekarang." Rosalie bertanya tanpa sadar, "Apakah kamu sudah puas melihat begitu cepat?" Setelah berbicara, dia menyadari bahwa dia sepertinya selesai mengatakan hal yang salah. Dia dengan malu menambahkan, tidak, saya tidak bermaksud seperti itu. Maksud saya, jika Anda sudah cukup melihat, ayo mulai kalau begitu." Ketika dia mengatakan ini, dia agak kecewa. Charlie tersenyum kecil dan berkata dengan berani, "Dokter itu baik hati. Meskipun kakimu sangat indah, aku masih harus mengobati luka dengan cepat." Setelah berbicara, dia memegang paha Rosalie selesai dengan satu tangan dan tangan lainnya. Dia berkata, "Panah ini memiliki duri. Saya harus memotongnya dari ekor dan menariknya secara terpisah dari kedua sisi. Itu mungkin sedikit sakit. Kamu harus menahannya." Rosalie mengangguk ringan. "Ayo, aku bisa menanggungnya." Charlie ditampilkan. Dengan hati-hati memotong panah dengan tang. Lalu meraih panah dan berkata, "Mulai saja. Saya akan menghitung 123, dan kemudian saya akan mencabutnya. Persiapkan mentalmu." Rosalie langsung menjawab, "Oke." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Kita mulai. 1, 2. Begitu dua kata itu selesai, Rosalie merasakan sakit yang tajam di kakinya. Membuatnya berteriak keras, "Oh,
Sakit, kamu bilang akan menghitung sampai 3. Kamu baru menghitung sampai 2. Kamu sudah menariknya. Charlie sedikit tersenyum. Saya suka kejutan. Jika aku menghitung sampai 3, bagaimana jika kamu tidak bisa mengendalikan diri dan tiba-tiba menarik kakimu? Rosalie meneteskan air mata dan berkata dengan marah, kalau begitu kamu tidak boleh begitu tidak terduga. Aku sesak nafas karena kesakitan. Dan aku tidak siap. Charlie tersenyum dan berkata, kamu seorang pembunuh. Mengapa tidak bisa menahan rasa sakit? Rosalie berkata dengan sedih. Itu benar-benar menyakitkan. Dilukai oleh senjata yang dingin seperti ini. Rasa sakitnya jauh lebih buruk daripada terkena peluru. Charlie tersenyum ringan. Rasa sakitnya hanya sebentar. Sekarang sudah tidak apa-apa. Saya akan membersihkan dan mensterilkan luka. Mengoleskan obat anti-infeksi. Lalu membalut lukanya. Ini sudah selesai. Rosalie mengangguk dan bertanya apakah kamu tidak akan menggunakan alkohol untuk mensterilkan saya. Itu akan lebih menyakitkan. Charlie mengulurkan tangannya. Alkohol tidak cocok untuk mensterilkan luka. Saya akan memberikan beberapa iodofor. Jangan khawatir. Itu tidak menyakitkan seperti alkohol. Rosalie menghela napas lega. Dia melihat Charlie membawa janji penuh iodofor. Lalu menggunakan pinset logam untuk menambahkan bola kapas bersih. Lalu mencelupkan bola kapas dengan iodofor untuk dioleskan secara merata pada lukanya. Iodofor sangat cocok untuk debridemen dan sterilisasi luka. Rasa sakitnya memang jauh lebih sedikit daripada alkohol. Bab 2160. Melihat Charlie memegang pinset dan dengan hati-hati mengatasi lukanya, Rosalie merasa sedikit lebih baik terhadap pria aneh yang pernah membuatnya sangat marah ini. Dia menatap Charlie dan bertanya dengan suara penasaran. Hei, aku belum tahu namamu. Charlie tersenyum kecil. Apakah namaku penting bagimu? Rosalie berpura-pura kesal dan berkata, aku belum menuntaskan urusanmu saat memanggil kami. Jadi tentu saja namamu sangat penting. Charlie mengangguk dan berkata, hei, alasan aku menarikmu adalah karena membunuh seluruh keluarga Matsumoto saat itu memang terlalu berlebihan. Kamu juga dari Tiongkok. Kamu tentu tahu budaya nenek moyangmu. Apa kamu masih belum memahami kebenarannya? Bahwa tindakanmu adalah kejahatan besar. Rosalie berkata dengan ekspresi agak malu. Saya memang melakukan itu. Namun saya diperintah untuk bertindak. Kepala keluarga Schultz menuntut agar keluarga Matsumoto harus membayar harga yang paling menyakitkan. Jadi saya mengikuti keinginannya dan membawa beberapa orang untuk melingkari keluarga Matsumoto. Charlie bertanya padanya, kepala keluarga yang kamu maksud apakah Sheldon atau Cat Van? Rosalie berkata dengan lembut, Sheldon. Charlie mencibir, dengan sedikit jijik, dan sedikit mencela. Sheldon, bajingan tua ini. Benar-benar beruntung. Saya menyelamatkan putra dan putrinya secara kebetulan. Jamie dan Sophie, dua pewaris keluarga Schultz. Dan aku tidak pernah membayangkan juga akan menyelamatkan putri haramnya hari ini. Aku jadi frustrasi. Rosalie berseru. Apa katamu? Kamu menyelamatkan Jamie dan Sophie. Charlie mengangguk. Dan berkata dengan marah. Ya benar. Saya menyelamatkan kakak beradik itu. Saat itu saya tidak tahu mereka adalah putra dan putri Sheldon. Jika saya tahu, saya tidak akan menyelamatkan mereka berdua. Rosalie bertanya, apakah kamu memiliki kebencian yang mendalam terhadap Sheldon? Charlie memandang Rosalie dan berkata dengan serius, aku sangat membencinya. Charlie berkata lagi, cepat atau lambat, saya akan membuat dia berlutut di depan saya, menangis dan memohon maaf kepada saya. Aku mungkin akan memenggal kepalanya. Mungkin juga aku akan melupakan dan memikirkan semua ini. Apakah dia hidup atau mati? Itu tergantung pada nasib baiknya sendiri. Charlie masih belum tahu seberapa besar hubungan kematian orang tuanya dengan Sheldon. Dilihat dari informasi yang dia miliki sejauh ini, Sheldon memang musuh ayahnya di mana-mana. Sheldon bahkan membentuk aliansi anti-Wade yang terkenal saat itu. Namun, masih belum diketahui apakah kematian orang tua ada dalam persekutuan anti-Wade atau tidak. Charlie berspekulasi. Ada 3 pihak yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Keluarga Wade, keluarga Schultz, dan keluarga Rothschild di Eropa.
Hanya saja dia masih belum menemukan siapa pihak ketiga itu yang paling bertanggung jawab. Rosalie terkejut ketika dia mendengar ini, dan bertanya dengan ragu. Mohon Anda memberitahu saya kebencian seperti apa yang Anda miliki di dalamnya. Charlie berkata dengan ringan. Kamu tidak perlu banyak bertanya tentang ini. Rosalie mengangguk kecewa, lalu bertanya, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku namamu? Charlie berkata dengan ringan, namaku Charlie Wade. Rosalie mendekat pada dirinya sendiri. Nama di belakangnya adalah Wade, Charlie. Mungkin. Ketika Rosalie mengatakan ini, dia menatap lurus ke arah Charlie dan berseru, kamu dari keluarga Wade. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.